Anda harus melihat rekaman ini. Datanglah sendiri. Jangan beritahu suami Anda. Kalimat itu bukanlah sebuah pesan teks, melainkan suara yang gemetar, namun penuh ketegasan yang terdengar dari ponsel yang sedang saya tempelkan erat di telinga. Suara itu memecahkan kedamaian pagi hari pasca pernikahan, mengubah sinar matahari cerah di luar sana menjadi warna kelabu yang dingin. Hanya 15 menit yang lalu, saya masih mengira diri saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Saya terbangun di apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, harta warisan dari nenek saya, tempat di mana saya pernah memimpikan sebuah keluarga yang utuh. Sinar matahari pagi menembus tirai foil putih, membelai cincin kawin emas 24 karat yang masih baru di jari manis saya. Di samping saya, Rizky masih tertidur lelap, napasnya teratur, wajahnya tampan, dan begitu lembut hingga membuat orang ingin melindunginya. Saya menyentuh dahinya pelan, tersenyum puas. Setelah 27 tahun menjaga diri sebagai guru yang baik, akhirnya saya menemukan pelabuhan hati. Saya berjingkat turun dari tempat tidur, berjalan ke ruang tamu. Seluruh rumah masih menyisakan aroma kebahagiaan kemarin. Kotak-kotak hantaran pernikahan bertumpuk di sudut ruangan. Tumpukan amplop tebal yang belum sempat dibuka. Di dalam kulkas, ada separuh kue pengantin 3 tingkat. Saksi pesta pernikahan meriah di restoran Bunga Melati tadi malam. 30 meja prasmanan yang penuh. Suara gelas berdenting renyah, dan ucapan selamat untuk pasangan serasi itu masih berdengung di kepala saya. Segalanya terlalu sempurna, terlalu bulat. Namun sebelum melanjutkan, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini, dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini. Dukungan Anda adalah motivasi bagi saya untuk melanjutkan cerita ini. Tepat saat saya sedang menuangkan segelas air hangat, ponsel di meja bergetar hebat. Nomor asing. Saya mengangkatnya, dan di ujung sana adalah Pak Bambang, pemilik restoran Bunga Melati, yang juga teman akrab ayah saya sejak lama. Nasari, suara Pak Bambang tidak lantang seperti saat bersulang tadi malam. Suaranya berat dan ragu-ragu, seolah sedang memikul batu seberat 1000 kilo. Bapak tahu, hari ini adalah hari pertamamu menjadi istri. Tapi Bapak tidak bisa diam. Kamu harus datang ke restoran sekarang juga, sendirian. Jangan sampai suamimu tahu. Jantung saya berhenti berdetak sesaat. Firasat buruk menusuk dada seperti ribuan jarum. Pak Bambang adalah orang yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik. Beliau tidak akan pernah menelepon pada jam segini hanya untuk mengobrol kosong. "Ada masalah serius apa, Pak?" tanya saya. Suara saya mulai goyah. "Ini menyangkut kehormatan seumur hidupmu, Nak Sari," jawabnya. Setiap kata seperti paku yang dipalu ke telinga saya. "Bapak menganggapmu seperti putri sendiri, makanya Bapak melakukan ini. Segeralah datang." Saya menjatuhkan ponsel. Tangan dan kaki saya lemas. Rasa dingin menjalar di sepanjang tulang punggung, meskipun AC sudah dimatikan sejak lama. Tepat saat itu, suara berisik terdengar dari kamar tidur. Rizky keluar. Matanya masih setengah terpejam. Suaranya serak manja, khas orang bangun tidur. "Istriku sayang, buatkan suami kopi dong. Kemarin minum banyak, kepala sakit sekali." Dia melingkarkan lengannya di pinggang saya dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu saya seperti kucing besar. Biasanya saya akan luluh dalam kemanjaan ini. Tapi saat ini, ketika peringatan Pak Bambang masih terngiang, sentuhan Rizky membuat saya merinding. Saya menekan detak jantung yang berdegup kencang seperti genderang perang, berusaha menjaga suara saya setenang mungkin. Sebuah ketenangan palsu yang menyakitkan. "Mas, tidur lagi saja sebentar. Aku harus lari ke rumah ibu sebentar." "Pagi-pagi begini mau ngapain?" Rizky bergumam, masih tidak melepaskan pelukannya. "Aku lupa bawa kartu keluarga di sana kemarin. Ayah bilang butuh diambil cepat untuk mengurus prosedur apa gitu." Saya berbohong, mata tak berani menatap langsung wajah yang mengantuk itu.
Untuk pertama kalinya saya berbohong padanya dengan begitu lancar. Rizky melepaskan saya, mengangguk-angguk lalu kembali ke tempat tidur. Ya sudah, pergi cepat lalu pulang ya, istriku. Saya menyambar kunci motor dan tas tangan. Lari keluar pintu seperti orang yang melarikan diri. Pintu lift tertutup, memisahkan saya dengan sarang yang baru saja saya anggap sebagai surga. Tangan saya dingin membeku, kaku di atas tang kemudi. Saya belum tahu apa yang menunggu saya di restoran Bunga Melati. Tapi jauh di lubuk hati, firasat kejam memberitahu bahwa kehidupan merah muda dari Guru Sari telah berakhir di sini. Angin pagi menampar wajah saya dengan perih saat saya mengendarai motor bebek tua menembus kemacetan Jakarta. Seharusnya saya bisa duduk di dalam mobil yang sejuk, atau setidaknya naik taksi. Tapi dalam kepanikan yang tak terlihat, saya tanpa sadar memilih motor tua ini. Teman seperjalanan sejak masa kuliah, satu-satunya benda milik Sari yang belum terbebani, belum kaya, dan belum menjadi istri. Sepanjang jalan menuju restoran Bunga Melati, rekaman memori 6 bulan terakhir terus berputar ulang di kepala saya. Begitu jelas hingga menyayat hati. Segalanya dimulai seperti skenario film romantis kelas A yang telah diatur dengan rapi oleh takdir atau seseorang. Saya ingat betul sore itu. Langit Jakarta menumpahkan hujan deras secara tiba-tiba. Motor saya mogok di tengah persimpangan yang banjir. Dikelilingi suara klakson yang memekakan telinga dan tatapan acuh tak acuh. Saya berdiri di sana tak berdaya. Baju basah kuyup, air mata hampir tumpah. Dan kemudian, Rizky muncul. Dia tidak mengendarai mobil mewah. Dia mengenakan seragam teknisi yang bernoda oli. Tapi senyumnya saat itu lebih terang dari lampu jalan. Dia membantu menuntun motor saya ke tepi. Bersusah payah menginjak pedal starter. Lengan bajunya digulung menampilkan urat-urat maskulin. Motornya kemasukan air saja, kamu jangan khawatir, katanya. Suaranya hangat dan menenangkan. Momen itu, bagi seorang guru sekolah dasar yang sepanjang tahun hanya mengenal kapur putih dan papan tulis seperti saya, Rizky adalah seorang kesatria. Sekarang kalau dipikir lagi, kemunculannya begitu tepat waktu hingga mencurigakan. Tapi saat itu saya hanya melihatnya sebagai jodoh. Cinta kami berkembang cepat, berbanding lurus dengan kekaguman yang saya miliki untuknya. Ada kesenjangan tersembunyi yang selalu sengaja saya abaikan, atau dengan naif saya anggap sebagai saling melengkapi yang sempurna. Saya, gadis Jakarta yang punya rumah sendiri, punya warisan, hidup dalam kenyamanan namun sederhana. Sedangkan Rizky, pemuda perantauan dari desa, tinggal di kontrakan sempit, gaji pas-pasan tapi selalu memancarkan aura menawan dan tekad untuk maju. Saya ingat malam-malam duduk di boncengan motornya berkeliling kota. Rizky sering menggenggam erat tangan saya, membisikkan kata-kata yang ingin didengar oleh wanita manapun. Mas malu banget, Sari. Laki-laki kok membiarkan istri punya rumah besar begini, sedangkan Mas tangan kosong. Mas tidak mau ada yang bilang Mas numpang hidup atau matre. Mas akan kerja keras. Mas akan kerja siang malam untuk membelikanmu rumah yang lebih besar dengan uang Mas sendiri. Saya percaya. Percaya sampai buta. Saya melihat api ambisi di matanya, tapi saya mengira itu adalah api cinta dan tanggung jawab. Saya tidak tahu bahwa ambisinya bukan untuk membangun rumah tangga bersama saya, melainkan untuk merebut rumah tangga yang sudah saya miliki. Rizky tidak hanya menaklukkan saya, dia juga membeli hati orang tua saya sepenuhnya, pensiunan pegawai negeri yang teliti dan paling ketat. Ayah saya, orang yang pernah menolak begitu banyak pemuda yang datang melamar karena dianggap anak manja, malah mengangguk memuji Rizky habis-habisan. Bagaimana tidak memuji? Setiap akhir pekan, Rizky selalu hadir, tanpa ragu menyingsingkan lengan baju memperbaiki kabel listrik tua, naik ke atap menambal bocor,
atau dengan teliti membersihkan koleksi barang antik Kuningan. Dia membawakan ayah jamu ginseng langka yang katanya harus minta tolong kenalan di hutan untuk mendapatkannya. Mengantar ibu saya ke pengajian saat hari besar. Sabar mendengarkan beliau bercerita masa lalu berjam-jam lamanya. Si Sari itu benar-benar beruntung. 10 turunan bisa dapat emas murni. Tetangga kanan kiri berkata begitu. Dan saya tenggelam dalam kebanggaan itu. Membuka lebar pintu kehidupan saya untuk menyambutnya masuk, tanpa sedikit pun rasa waspada. Tapi tragisnya, dalam sandiwara sempurna itu, bukan hanya Rizky pemeran utamanya. Bayangan Dewi muncul di benak saya, tajam dan cerah. Dewi, sahabat terbaik, saudara seperjuangan sejak masa kuliah. Dewi lah orang yang paling bersemangat menjodohkan hubungan ini. Kamu tuh sudah tua, 27 tahun belum punya siapa-siapa. Mau milih-milih apa lagi? Dewi sering mencibir saya. Si Rizky itu ganteng, pintar memanjakan. Kalau kamu lewatkan, nanti menyesal. Zaman sekarang, cari di mana laki-laki yang ganteng sekaligus rajin seperti itu. Dalam pernikahan kemarin, Dewi adalah pengiring pengantin yang paling antusias. Dia mengurus gaun saya, merapikan setiap helai rambut, bahkan minum alkohol menggantikan saya ketika tamu memaksa pengantin minum. Saya melihat Dewi sibuk lari sana-sini. Keringat membasahi punggung bajunya. Hati diam-diam berterima kasih karena memiliki sahabat sejati. Saya mengingat kembali tatapan Dewi saat melihat Rizky di pelaminan. Tatapan yang saat itu saya anggap sebagai kekaguman atas kebahagiaan sahabatnya. Saya telah buta. Kebutaan total dari orang yang sedang mabuk kepayang. Saya tidak pernah curiga pada tangan Rizky yang gemetar saat memakaikan cincin. Saya tidak pernah bertanya-tanya mengapa Dewi begitu paham selera Rizky. Saya apalagi tidak tahu sama sekali bahwa kelembutan, kenaifan, dan harta warisan besar saya adalah umpan paling lezat yang sedang mereka cabik-cabik bersama. Motor tua itu berbelok masuk ke gerbang restoran Bunga Melati. Tempat parkir sunyi dan dingin, sangat berbeda dengan keriuhan tadi malam. Saya mematikan mesin. Duduk termenung di atas jok motor sejenak. Kenangan manis 6 bulan terakhir kini tiba-tiba terasa pahit di tenggorokan. Mereka bukan lagi bukti cinta, melainkan seperti kepingan dari perangkap yang canggih. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan rasa mual yang naik di perut, lalu turun dari motor. Saya melangkah masuk ke sana dengan status sebagai istri yang baru menikah kurang dari 24 jam. Tapi saya tidak tahu bahwa hanya beberapa menit lagi, ketika melangkah keluar, bagian naif dalam diri saya akan mati selamanya. Langkah kaki saya terasa berat saat melintasi lobi utama restoran Bunga Melati. Ruangan ini, hanya belasan jam yang lalu masih bermandikan cahaya lampu, penuh tawa dan suara gelas bersulang. Kini tenggelam dalam kesunyian yang menakutkan. Bau cairan pembersih lantai menyengat hidung, bercampur dengan sedikit sisa aroma asam alkohol yang tertinggal di suatu tempat, menciptakan bau yang membuat mual. Baunya seperti rumah sakit setelah jam kerja, dingin dan tanpa perasaan. Pak Bambang sedang menunggu saya di ujung lorong, tempat menuju area kantor dan gudang. Beliau terlihat jauh lebih tua dibandingkan tadi malam. Jas rapinya sudah diganti dengan kemeja yang lusuh di bagian bahu. Wajahnya menampakkan kerutan kelelahan dan rasa sungkan. "Kamu sudah datang," kata beliau. Suaranya serak. Pak Bambang tidak menatap langsung ke mata saya. Pandangannya terus menghindar. Seolah-olah beliaulah yang bersalah. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Hanya diam-diam memberi isyarat agar saya mengikutinya. Kami masuk ke ruang kontrol kamera keamanan, CCTV. Ruangan itu sempit, hanya sekitar 10 meter persegi, udara dingin dari AC terasa menusuk tulang. Di dinding ada puluhan layar kecil yang berkedip merekam setiap sudut restoran, tempat parkir, aula pesta, dapur, dan lorong-lorong gelap. Pak Bambang menarik sebuah kursi plastik, menekan bahu saya agar duduk.
Beliau menuangkan segelas air hangat dari termos, meletakkannya di tangan saya. Kehangatan dari gelas itu adalah satu-satunya hal yang menahan saya di dunia nyata. Karena tangan saya saat ini sudah dingin sedingin es. "Pak, ada kejadian apa sebenarnya?" tanya saya. Suara gemetar, hampir pecah di tenggorokan. Pak Bambang menghela napas. Helaan napas berat seolah menumpahkan seluruh isi hati. Beliau meletakkan tangan di mouse komputer. Jarinya agak gemetar. Pagi ini, teknisi memeriksa ulang kamera area gudang minuman dan barang kering untuk mengecek stok. Biasanya area ini jarang didatangi orang saat jam pesta, tapi prosedurnya harus diperiksa. Dan kemudian dia melihat ini. Beliau berhenti sejenak, seolah membiarkan saya mempersiapkan mental, lalu melanjutkan. Suaranya merendah. "Bagian ini terekam pukul 21.30 tadi malam." 21.30. Saya mengingat-ingat waktu itu. Saat itu saya ada di mana? Saya ingat. Saat itu saya sedang menggandeng lengan ayah dan ibu berkeliling meja untuk bersulang. Saya sedang tersenyum sampai mulut kaku, menerima amplop sumbangan dan ucapan selamat, bahagia 100 tahun, cepat dapat momongan. Saat itu saya sedang dibanjiri kebanggaan karena memiliki suami yang sempurna. Pak Bambang mengklik mouse. Layar tengah membesar. Itu adalah sudut pandang dari atas yang menyorot ke gudang minuman, tempat menyimpan botol-botol anggur mahal dan stok barang kering. Cahaya di gudang itu remang-remang. Hanya ada cahaya kuning yang masuk dari lorong ketika pintu terbuka sedikit. Jantung saya sesak. Amarah naik ke ubun-ubun. Telinga berdenging. Di layar, pintu gudang terbuka lebar. Sesosok tubuh yang familiar melangkah masuk. Gaun pengiring pengantin warna pastel dengan belahan tinggi yang berani. Rambut ikal bergelombang. Dewi. Itu Dewi, sahabat terbaik saya. Orang yang baru saja merapikan gaun saya. Orang yang baru saja memeluk saya dengan mata berkaca-kaca berkata, "Bahagia ya kamu." Tapi dia tidak datang sendiri. Tepat di belakangnya, sesosok bayangan tinggi besar masuk, menutup pintu dengan keras. Rizky, suami saya. Saya menahan napas. Mata terbelalak tak berani berkedip. Saya berdoa, semoga mereka hanya masuk ke sana untuk mengambil tambahan minuman atau membicarakan kejutan rahasia. Saya berdoa meminta satu alasan, meski yang paling tidak masuk akal. Tapi tidak. Begitu pintu tertutup, Rizky menerjang ke arah Dewi dengan tergesa-gesa. Tidak ada paksaan, tidak ada keraguan. Dia mendorong wanita itu ke arah rak minuman. Botol-botol anggur bergetar hebat. Dewi sama sekali tidak menolak. Sebaliknya, dia melingkarkan lengan putih mulusnya, memeluk erat leher sang pengantin pria. Memeluknya erat, menengadah ke belakang sambil tertawa terkikik. Sebuah tawa yang meski tak terdengar suaranya, saya bisa membayangkan betapa genit dan tak tahu malunya itu. Itu suami saya dan sahabat saya. Mereka melakukan hal hina itu tepat di tengah pesta pernikahan saya. Tepat saat saya berada hanya beberapa tembok dari sana, sedang tertawa mengucapkan terima kasih kepada kerabat kedua belah pihak. Seluruh dunia di sekitar saya runtuh, bukan dengan suara gemuruh seperti gempa bumi, melainkan sebuah kehancuran sunyi dari dalam. Saya menutup mulut dengan tangan untuk menahan teriakan yang hendak keluar. Tapi yang muncul malah rasa mual yang hebat. Cairan asam naik ke tenggorokan. Saya melihat gaun pengantin putih suci saya dalam ingatan, tiba-tiba ternoda oleh lumpur kotor. Mereka berciuman dengan liar. Tangan Rizky melakukan gerakan yang melampaui batas. Sebuah keahlian yang menyakitkan untuk dilihat. Itu membuktikan bahwa ini bukan yang pertama kalinya. Ini bukan momen hilaf sesaat atau kesalahan karena alkohol. Ini adalah kebiasaan. Ini adalah pengkhianatan
yang telah dipupuk sejak lama, tepat di depan hidung saya. Saya menatap nanar ke layar. Rasa jijik menguasai setiap sel tubuh. Bukan cemburu. Cemburu adalah emosi untuk cinta. Sedangkan yang saya rasakan saat ini adalah kejijikan yang luar biasa. Saya merasa seperti orang bodoh, boneka jerami yang mereka dirikan untuk menutupi rencana licik mereka. Ruangan dingin itu tiba-tiba menjadi sesap hingga sulit bernapas. Saya ingin berdiri, ingin menghancurkan layar itu, ingin lari dari kebenaran telanjang ini, tapi kaki saya seperti dipaku ke lantai. Pak Bambang masih diam mengamati saya, matanya penuh rasa kasihan. Beliau tidak mematikan video, karena beliau tahu saya harus menonton sampai habis. Harus sakit sampai ke dasarnya untuk bisa sadar. Ketika rekaman masih berjalan, Pak Bambang diam-diam mengulurkan tangan ke arah tombol volume speaker. Nak Sari, bicaranya pelan, nadanya penuh peringatan. Apa yang kamu lihat baru separuh kebenaran. Yang ini yang paling penting. Saya menoleh menatap beliau. Air mata sudah menggenang tapi belum jatuh. Apalagi yang lebih penting dari pemandangan suami sendiri berselingkuh dengan sahabat tepat di malam pertama? Masih adakah rasa sakit yang lebih besar dari itu? Tapi saya salah. Rasa sakit fisik hanyalah permukaan. Pisau sesungguhnya sedang menunggu saya di detik-detik berikutnya. Ketika suara dinyalakan, Pak Bambang membesarkan volume dan napas saya memburu. Suara tawa cengengesan dua pengkhianat itu mulai menggema di seluruh ruangan kecil itu, menghancurkan sisa kepercayaan naif terakhir yang tersisa dalam diri saya. Suara speaker yang kresek-kresek di ruang keamanan sempit itu tiba-tiba menjadi setajam pisau cukur yang menyayat udara. Suara yang familiar dari Rizky terdengar. Tapi bukan nada bariton hangat dan manis yang biasa saya dengar setiap malam. Itu adalah nada bicara cengengesan dan meremehkan yang membawa ketidaksopanan yang membuat merinding. Tahanlah sebentar sayang, akting tinggal hari ini saja. Di layar, Rizky sedang mengancingkan kembali ke mejanya sambil menunduk mencium pipi Dewi sekilas. Dia menepuk pinggang wanita itu, tertawa sinis. Lihat mukanya waktu aku bersumpah di panggung tadi. Demi Tuhan dan alam semesta, aku mau muntah rasanya. Tampang terharu berkaca-kaca itu benar-benar guru kampung yang terlalu mudah percaya orang. Saya duduk mematung, menelan kata demi kata yang dia ucapkan, seperti siraman air mendidih tepat ke wajah saya. Ternyata air mata bahagia saya tadi malam, di mata dia hanyalah sebuah komedi murahan. Ketulusan saya adalah kebodohan baginya. Cinta saya adalah mainan baginya. Dewi berdiri bersandar di rak minuman, dengan santai mengambil sebotol anggur keras dari rak. Benda yang selama 7 tahun berteman belum pernah saya lihat ada di tangannya. Dia menuangkan segelas dan meminumnya sampai habis. Gerakannya lihai dan berpengalaman. Jauh berbeda dengan citra wanita anggun yang selalu dia tampilkan di depan saya. Terus kapan kamu berencana soal rumah itu? Tanya Dewi. Suaranya serak, tatapannya tajam seperti ular berbisa. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi begini terus. Kamu jadi suaminya, tapi akulah yang punya hatimu. Aku bosan berbagi begini. Rizky tertawa. Sebuah tawa penuh perhitungan licik yang belum pernah saya lihat. Dia mendekat, membelai wajah Dewi. Tenang, aku sudah hitung semuanya. Si Sari itu bodoh banget. Disuruh apa saja nurut. Tapi sekarang aturan baru. Harta warisan pribadi sebelum menikah adalah miliknya. Kalau mau makan itu, harus pakai strategi. Dia berhenti sejenak. Suaranya merendah, tapi masih cukup untuk diperkeras oleh speaker di ruang keamanan itu dengan sangat jelas, membuat jantung saya sesak. Sekitar beberapa bulan lagi, aku akan pelan-pelan bujuk dia. Bilang apartemen itu sempit. Feng Shui nggak bagus, usaha jadi susah. Aku akan hasut dia jual saja.
Uang hasil jual rumah ditambah uang emas kawin. Aku akan bilang, gabung modal buat beli villa di pinggiran kota, atau apartemen mewah yang lagi dibangun. Saat itu, uangnya jadi uang bersama. Rumah baru yang dibeli dalam masa pernikahan akan jadi harta gonogini, atas nama suami istri. Dia menjentikan jari, bunyi tak yang kering. Tunggu rumah baru jadi, aku akan cari gara-gara. Hidup sekitar 6 bulan sampai setahun lalu cerai. Saat itu, ke pengadilan harta dibagi 2. Aku tendang dia ke jalanan. Kita kantongi setengah harga rumah itu. Paling tidak, dapatlah 2 miliar rupiah. Ditambah tumpukan emas kawin yang lagi aku pegang, kita berdua bisa puas foya-foya. Perut saya melilit, rasa dingin yang mengerikan menjalar di punggung, menyebar sampai ke ujung jari. Ternyata tidak ada cinta sama sekali. Sejak awal targetnya bukan saya. Targetnya adalah apartemen di Jakarta Selatan. Sertifikat hak milik atas nama saya. Dia tidak menikahi istri. Dia sedang melakukan penipuan ekonomi yang dibungkus dalam kemasan pernikahan sah. Kebaikan, kerajinan, kepatuhan pada orang tua saya, semua itu hanyalah langkah-langkah dalam papan catur yang sudah dia perhitungkan dengan matang. Di layar, 2 pengkhianat itu mulai berlomba menyindir saya sebagai hiburan setelah memuaskan keserakahan. Kamu gak merasa bosan? Dewi tertawa terbahak-bahak. Tawa liar menggema di gudang. Si Sari itu hambar kayak air putih. Lihat cara dia berpakaian saja aku sudah bosan. Tertutup rapat sampai leher. Selalu kemeja dimasukkan. Aku yakin pas suami istri intim, dia pasti membosankan dan hambar sekali. Rizky mencibir. Wajahnya penuh penghinaan. Ya iyalah. Di samping dia, tapi pikiranku isinya bayanganmu semua. Dia pikir dia gadis baik-baik, menjaga kehormatan. Zaman apa sekarang masih pakai gaya kolot begitu? Aku nikahi dia cuma karena label gadis rumahan, orang tua terpandang, dan yang paling penting, rumah itu tidak digadaikan di bank. Belum ada rasa cinta sama sekali sama perempuan naif kayak gitu. Saya mencengkeram erat sandaran kursi plastik. Kuku saya menekan kuat sampai membuat kulit tergores. Tapi saya tidak merasa sakit. Rasa sakit fisik saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa malu yang membakar hati saya. Saya sudah menjaga diri, sudah menghargai nilai diri saya, hanya untuk dijadikan bahan tertawaan oleh suami dan sahabat sendiri. Membandingkan saya dengan standar sakit jiwa mereka. Kamu ingat bagi-bagianku ya? Dewi tersenyum lebar. Jasa aku jadi pengiring pengantin, jasa aku jadi penasihat yang mengangkatmu setinggi langit di depan orang tua-tuanya itu. Tanpa aku yang kipas-kipasin, mana mungkin orang tua kolot itu mengangguk setuju kamu nikahi dia? Tahu, rewel, ngomong terus. Rizky menepis tangan. Aku mana mungkin lupa jasamu, kamu kan sutradara hebatnya. Saya menatap Dewi. Teman yang pernah saya bagi sebungkus mie instan masa kuliah. Orang yang pernah saya percayai rahasia terdalam. Ternyata dia bukan hanya orang ketiga. Dia adalah dalangnya. Dia telah menjual persahabatan kami demi bagian dari harta yang mereka rencanakan rampok dari saya. Dia yang menuntun pencuri masuk ke rumah saya. Menunjukkan cara membuka kunci hati saya. Dan kini, mereka bersama-sama menertawakan kebodohan saya. Video mencapai detik-detik terakhir. Rizky merapikan dasinya, menyisir rambutnya kembali. Dia mengambil botol parfum kecil dari saku celana, menyemprotkannya bertubi-tubi ke badan, ke kerah baju, ke tangan. Harus hilangkan bau alkohol dan bau parfummu dulu, gumamnya. Kalau enggak, si bodoh itu curiga. Hidungnya tajam banget. Dewi tertawa terkikik, menepuk debu di bahu jas Rizky. Dah, wangi bersih. Sana jadi pengantin pria idaman lagi. Selamat akting mendalam ya. Keluar sana, nanti si bodoh itu nyariin.
Pintu gudang terbuka. Cahaya dari lorong masuk menelan bayangan dua pelaku kejahatan itu. Layar mati mendadak menyisakan warna hitam pekat. Ruang keamanan tenggelam dalam kesunyian. Tapi di kepala saya, tawa Dewi dan kalimat "si bodoh itu" dari Rizky masih bergema menghantam dada seperti palu godam. Saya bukan lagi guru sari yang lembut seperti kemarin. Bagian naif dalam diri saya sudah mati tepat di ruangan ini, tercekik oleh kebenaran telanjang dan kejam. Saya duduk di sana tak bergerak, tapi di dalam diri ada sesuatu yang lain sedang menggeliat bangun. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya dari rasa sakit apapun yang pernah saya tahu. Layar sudah mati sejak lama, menyisakan warna hitam kelam yang memantulkan wajah kosong saya. Ruang keamanan tenggelam dalam kesunyian mutlak. Hanya ada suara kipas pendingin komputer yang berdengung lirih seperti suara jangkrik malam. Pak Bambang masih duduk di sana, tangannya memegang kotak tisu yang disodorkan ke arah saya. Matanya penuh penantian akan sebuah luapan emosi. Mungkin beliau mengira saya akan meraung menangis, akan mengamuk, atau setidaknya ambruk di meja terisak-isak seperti wanita lemah manapun yang baru saja menyaksikan suaminya berselingkuh di malam pertama. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Tenggorokan saya kering kerontang, panas perih seperti baru menelan bara api. Tapi sudut mata saya kering, tak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Mungkin karena rasa sakit itu sudah melampaui batas toleransi kelenjar air mata. Atau mungkin api kebencian yang berkobar hebat di dada telah mengeringkan semuanya sebelum sempat tumpah. Saya menyadari satu hal yang kejam namun menyadarkan. Jika saya menangis saat ini, jika saya lari pulang berteriak dan menyodorkan surat cerai sekarang juga, saya hanya akan menjadi korban yang menyedihkan. Saya akan menjadi istri yang diselingkuhi, pecundang dalam cerita gosip orang-orang. Mereka akan memandang saya dengan tatapan kasihan. Sedangkan Rizky dan Dewi, dengan ketidakmaluan mereka, mungkin akan mengarang ribuan alasan untuk menutupi. Atau lebih buruk lagi, mereka akan puas karena berhasil menyingkirkan saya lebih cepat dari rencana, sambil tetap menjaga sedikit harga diri. Tidak, saya tidak rela menjadi wanita yang dicampakkan. Saya tidak mengizinkan diri saya lemah di hadapan mereka yang telah menginjak-injak harga diri saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan kuat getaran di tangan, menoleh menatap Pak Bambang. Suara saya terdengar berat dan dingin hingga saya sendiri merasa asing. Pak Bambang, tolong berikan saya file asli dari seluruh rekaman video ini, dan juga rekaman suaranya. Pak Bambang agak terkejut dengan sikap tenang saya yang menakutkan. Beliau menatap dalam ke mata saya, lalu mengangguk tegas. Bisa, Bapak akan salin ke USB buat kamu sekarang juga. Beliau sambil mengoperasikan komputer berkata, suaranya merendah seperti janji seorang ayah. Bapak mendukungmu, Nasari. Bapak juga punya anak perempuan. Bapak tidak bisa menerima laki-laki brengsek macam ini jadi menantu, jadi suami. Kamu butuh apa saja lakukanlah. Restoran ini akan membantumu mengambil data kapan saja. Menggenggam USB kecil yang dingin di tangan, saya merasa seperti sedang memegang pistol yang sudah dikokang. Ini bukan lagi bukti rasa sakit. Ini adalah senjata. Saya meninggalkan restoran Bunga Melati ketika matahari sudah meninggi. Panas terik Jakarta membakar aspal jalanan. Tapi saya tidak merasa panas. Sebuah balok es abadi telah terbentuk di hati saya. Saya tidak langsung pulang. Saya mengendarai motor ke tempat parkir sepi di sebuah taman dekat sana. Mematikan mesin, mengunci stang. Saya duduk diam di atas kendaraan besi itu, melihat arus orang yang sibuk berlalu lalang di luar. Mereka masih tertawa, masih mengejar nafkah. Dunia masih berputar, sementara dunia saya baru saja meledak menjadi serpihan debu. Ponsel di tas bergetar. Saya melirik layar. Istriku sayang sudah pulang belum?
Mas lapar nih, kangen istri banget. Pulang cepat ya. Pesan dari Rizky disertai ikon hati merah menyala. Perut saya kembali mual. Rasa ingin muntah naik lebih kuat dari sebelumnya. Kata-kata manis yang dulu membuat saya senyum-senyum seharian, kini muncul sebagai kutukan yang menjijikkan. Istriku sayang, dia memanggil saya begitu tepat setelah menyebut saya si bodoh, si kayu hambar dengan selingkuhannya. Dia sedang lapar, benar sekali. Dia sedang lapar akan harta saya. Lapar akan bayangan menendang saya ke jalanan demi memboyong siluman rubah itu untuk menikmati hasilnya. Rasa jijik itu, anehnya, justru menjadi obat terkuat. Itu membuat otak saya menjadi tajam dan sadar secara luar biasa. Saya melempar ponsel ke jok belakang, menyandarkan kepala, memejamkan mata. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Jelas langkah demi langkah. Cerai sudah pasti, tapi cerai bagaimana yang jadi masalah? Jika hanya sekedar ke pengadilan, dia akan pergi dengan ringan, bahkan mungkin berperan sebagai suami yang diceraikan istri, lalu lanjut menggunakan topeng pria baik-baik untuk menipu gadis lain. Dan Dewi, dia akan tetap melenggang bebas, tetap jadi model, tetap hidup mewah dengan uang kotor. Tidak. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin hukuman ini terjadi tepat di tempat dosa itu bermula. Saya ingin menelanjangi wajah palsu sang menantu idaman dan sahabat sejati di depan semua orang yang mereka anggap paling penting. Saya ingin menggunakan panggung yang sama di mana mereka memainkan sandiwara kebahagiaan palsu untuk menutup tirai kehidupan mereka. Senjata makan tuan. Saya meraih ponsel, menekan nomor Ratna. Ratna adalah teman akrab sejak SMA. Sekarang pengacara ternama di bidang hukum keluarga. Berbeda dengan Dewi yang manis di mulut, Ratna itu tajam, irit bicara, dingin, tapi kerjanya sangat tuntas. Nada sambung berbunyi 2 kali, ujung sana mengangkat. Halo pengantin baru, nelpon gue pagi-pagi amat. Jangan bilang kangen ya. Ratna, saya memotong candaannya. Suara saya tak lagi memiliki emosi sedikit pun. Gue butuh bantuan lo, masalah hidup mati. Ujung telepon sana hening sedetik, lalu suara Ratna berubah serius seketika. Ada apa? Lo di mana? Gue mau cerai. Saya ucapkan kata demi kata dengan jelas. Tapi sebelum cerai, gue mau singkirkan para pengkhianat ini dengan cara paling meriah. Gue butuh lo siapin berkas, dan gue butuh perangkap hukum yang gak bisa mereka hindari. Oke, jawab Ratna singkat, tidak bertanya satupun pertanyaan yang tidak perlu. Ketemu di kantor gue sekarang. Saya menutup telepon, melihat ke kaca spion. Di cermin ada Sari, tapi bukan guru Sari yang lembut dan penurut kemarin. Mata di cermin kini dalam, dingin, dan berisi tekad kejam. Saya memutar kunci, suara mesin motor menderu. Saya mengancingkan tali helm, menutupi senyum separuh yang baru saja terukir di bibir. Permainan baru saja benar-benar dimulai, dan kali ini pembagi kartunya adalah saya. Saya mengendarai motor ke rumah orang tua kandung saya. Hati berat seperti memikul timah. Rumah 1 lantai bergaya joglo yang tenang di gang kecil yang rindang. Tempat saya dibesarkan, tempat yang pernah riuh dengan tawa Rizky setiap akhir pekan. Kini, berdiri di depan pagar, saya merasa seperti membawa bom waktu yang akan menghancurkan kedamaian masa tua orang tua saya. Ayah sedang duduk memangkas tanaman di halaman. Melihat saya pulang tengah hari bolong, beliau terkejut melepaskan guntingnya. Loh, anak ini baru nikah kemarin kok nggak di rumah sama suami malah lari ke sini. Si Rizky mana? Pertanyaan polos ayah seperti jarum menusuk hati. Saya menahan napas panjang, memaksakan senyum miring. Ibu mana ya? Sari ada hal penting yang mau dibicarakan. Sangat penting. 5 menit kemudian, di ruang tamu yang akrab, udara terasa memadat.
Ayah dan ibu duduk di sofa. Di hadapan mereka laptop saya sudah terbuka. Saya tidak banyak bicara, hanya diam-diam mencolokkan USB ke mesin. Ayah, ibu, tolong tenang tonton ini sampai habis. Dan demi Sari, tolong tetap tenang sampai menit terakhir. Saya menekan tombol play. Gambar hitam putih dari kamera gudang minuman muncul. Awalnya orang tua saya menyipitkan mata, belum mengerti apa yang terjadi. Tapi ketika sosok Dewi dan Rizky muncul, ketika tindakan telanjang dan dialog menjijikan mereka terdengar, ruangan itu seperti tersedot habis udaranya. Prang! Gelas keramik di tangan ayah melayang ke dinding, pecah berkeping-keping menjadi ratusan serpihan tajam. Bajingan, kurang ajar! Ayah saya, mantan tentara yang seumur hidup tenang dan disiplin, melompat berdiri, wajah merah padam, urat leher menonjol keluar. Beliau menerjang ke arah pintu. Tangan gemetar mencari kunci motor. Ayah harus ke sana kasih dia pelajaran. Ayah nggak tahan lihat muka munafiknya itu. Dia berani tipu ayah, tipu anak ayah, tipu satu rumah ini. Ibu saya tidak bisa berteriak sedikit pun. Beliau duduk mematung, wajah pucat pasi, lalu perlahan lemas, jatuh terkulai di sisi kursi. Syok itu terlalu besar bagi seorang wanita yang seumur hidup hanya tahu mengurus suami dan anak. Ibu, ayah, tenang dulu. Saya lari menopang ibu, tangan satu lagi memeluk erat kaki ayah, berlutut di lantai yang penuh pecahan keramik. Serpihan tajam menggores lutut, tapi saya tidak peduli. Ayah, dengar Sari dulu. Ayah pukul dia sekarang, ayah kalah. Ayah pukul dia, ayah masuk penjara, dan dia akan berperan jadi korban. Saya berteriak. Air mata akhirnya tumpah karena rasa sesak dan kasihan pada orang tua. Dia memang mau begitu. Dia akan tuntut ayah atas penganiayaan. Terus dia akan dengan gagah menceraikan Sari dan minta bagi harta Gonogini sebagai ganti rugi. Ayah mau dia mencapai tujuannya. Teriakan saya seperti siraman air dingin ke dalam amarah ayah. Beliau terhenti. Dada naik turun terengah-engah. Mata merahnya menatap saya penuh kepedihan. Terus kamu suruh ayah bagaimana? Lihat kamu diinjak-injak begitu sama dia. Suara ayah parau, perih. Saya memapah ibu duduk, mengoleskan minyak kayu putih agar beliau sadar, lalu berbalik menatap ayah. Mata saya saat ini sudah kering dan tajam. Sari nggak akan diam saja ya. Sari mau dia kehilangan segalanya. Bukan cuma topeng sok sucinya, tapi kehormatan, pekerjaan, dan si Dewi itu. Sari mau dia malu, hina sampai nggak berani angkat muka lihat siapapun di kota ini lagi. Saya menarik napas dalam, memaparkan rencana yang sudah saya susun di kepala sepanjang jalan ke sini. Kita akan adakan pesta yang disebut pesta ucapan terima kasih. Ayah mengerutkan kening. Pesta apa lagi jam segini? Pesta terima kasih untuk teman dekat dan kerabat yang sudah bantu pernikahan. Kita buat Sabtu malam ini, tepat di restoran Bunga Melati, tepat di tempat dia mengkhianati Sari. Saya mengambil kertas dan pena, mulai mendaftar tamu undangan. Setiap nama yang saya tulis adalah satu tusukan pisau yang diperhitungkan matang. Tamu tidak akan banyak, hanya sekitar 40 orang, tapi harus orang-orang paling penting. Pertama, orang tua Rizky di kampung. Kedua, orang tua itu petani lugu. Seumur hidup menjunjung kehormatan lebih dari nyawa. Kedua, Pak Hartono, direktur tempat Rizky bekerja. Orang yang sangat benci perselingkuhan dan kebohongan. Ketiga, rekan kerja dekat Sari. Dan terakhir, pasti harus ada Dewi. Undang siluman itu juga. Ibu yang baru sadar bertanya. Suaranya lemah, tapi penuh kemarahan. Harus diundang, Bu. Harus diundang paling hormat. Sari akan bilang ke dia, ini pesta bagi-bagi kado, bagi rejeki setelah nikah. Dengan sifat serakahnya, dia nggak akan mungkin absen. Saya menelpon Ratna. Hanya 20 menit kemudian,
Ratna hadir di rumah saya dengan tumpukan berkas tebal di tangan. Tak salah disebut pengacara tajam, Ratna sudah menyiapkan segalanya hanya setelah satu panggilan telepon. Ratna meletakkan berkas di meja, suaranya jelas. Ini gugatan cerai sepihak yang sudah ditandatangani Sari. Ini dokumen bukti apartemen Jakarta Selatan adalah harta bawaan warisan sebelum nikah. Dan ini, Ratna menepuk sebuah amplop coklat yang disegel rapi. Adalah serangan mematikan secara hukum. Kalau dia berani main sengketa, kita habisi. Kita tidak akan serahkan gugatan sekarang, kata saya. Tangan menyentuh kertas putih dingin itu. Kita tunggu sampai pesta selesai. Saat dia ada di puncak kehinaan, Sari akan lempar ini ke mukanya. Itu baru titik akhir yang sempurna. Ayah duduk kembali di kursi, menatap saya lama sekali. Beliau tidak lagi melihat putri kecil yang manja dulu. Di hadapannya adalah seorang wanita yang terluka dalam, tapi sedang bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Beliau mengangguk, menggenggam erat tangan saya. Baik, ayah ikut kamu. Keluarga kita akan mainkan sandiwara ini sampai akhir. Mari kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Seluruh ruangan tenggelam dalam kesepakatan penuh aura membunuh. Rencana menggiring lawan ke perangkap telah diaktifkan. Saya melihat ke halaman. Matahari masih terik. Tapi di dalam hati saya, badai terbesar dalam hidup sudah mulai bergolak. Siap menyapu bersih para pembohong. 3 hari berikutnya berlalu. Terasa panjang seperti 3 abad dikurung dalam penjara bawah tanah. Saya kembali ke apartemen mewah. Tempat yang dulu jadi sarang, kini berubah jadi panggung megah untuk sandiwara hidup saya. Belum pernah saya merasa bernapas sesulit ini. Setiap sudut rumah tercetak bayangan Rizky. Dan setiap kali melihat dia, video hitam putih di gudang minuman itu muncul menimpa kenyataan seperti film horor tanpa akhir. Saya harus hidup bersama musuh, makan semeja, tidur seranjang dengan orang yang sedang mengincar merampas segalanya dari saya. Rizky masih memerankan suami sempurna. Dia memeluk saya dari belakang saat saya memasak, membisikkan kata-kata manis. Jika dulu saya akan luluh, sekarang setiap sentuhan Rizky membuat saya merinding. Rasanya seperti ada ribuan ulat bulu merayap di kulit. Saya harus menggigit bibir kuat-kuat. Kuku menancap di telapak tangan untuk menahan diri tidak menepisnya dan berteriak di mukanya. Dasar kotor. Malam tiba adalah waktu penyiksaan mental paling mengerikan. Rizky mendekat, terlalu intim. Bau parfumnya, bau yang dia semprotkan buru-buru untuk menutupi bau Dewi, menyengat hidung saya, memicu rasa mual hebat di dasar perut. Istriku, pengantin baru kok dingin begini sih? Rizky merengek, napas panasnya menerpa tengkuk saya. Saya meringkuk, menarik selimut sampai leher, melontarkan kebohongan yang sudah disiapkan. Maaf mas, abis nikahan aku capek banget. Mana pas banget lagi datang bulan. Perutku sakit sekali. Mas sayang aku kan, biarkan aku istirahat beberapa hari ya. Rizky terhenti. Sekilas, kekecewaan muncul di matanya. Tapi lalu dia cepat-cepat mengambil kembali wajah perhatian palsunya. Ya sudah, kalau istri capek, istirahat saja. Mas cuma mau sayang istri kok. Dia membalikan badan tidur. Tak lupa mencolek saya dengan genit. Tindakan yang juga dia lakukan pada Dewi di gudang minuman. Saya berbaring diam. Mata terbuka lebar dalam gelap. Mendengar dengkuran halusnya di samping. Saya merasa seperti berbaring di sebelah ular berbisa, hanya menunggu lengah untuk menggigit mati. Hari kedua, saya mulai menebar asap tipuan. Saat makan malam, saya mengambilkan Rizky potongan iga asam manis, berpura-pura melamun melihat sekeliling rumah lalu menghela napas. Mas Rizky, beberapa hari ini aku kepikiran terus omonganmu waktu itu. Memang benar, tinggal di apartemen terus bosan juga, sumpek. Ayah ibu kemarin juga bilang, gimana kalau jual saja unit ini, kumpulkan uang buat beli villa atau rumah tapak di pinggiran yang lebih luas, ada tamannya.
Seketika, mata Rizky menyala terang seperti lampu sorot mobil di malam hari. Dia meletakkan mangkuk nasinya, berusaha menahan kegembiraan, tapi suaranya tetap bergetar karena serakah. "Benarkah sayang? Ayah ibu juga setuju. Mas kan sudah bilang, rumah tapak pasti harganya lebih naik. Terus, kamu mau jual kapan? Kalau sudah dijual, uangnya diatur gimana?" Saya menyesap air untuk menutupi senyum sinis di bibir, menjawab dengan nada polos. "Ya, kalau sudah dijual, digabung semua buat beli rumah baru dong. Saat itu kan jadi harta bersama kita suami istri. Aku rencana mau masukkan nama Mas di sertifikat, biar Mas nggak minder sama teman-teman. Bagaimanapun, Mas kan kepala keluarga." Ya ampun, istriku memang terbaik. Rizky melompat mencium pipi saya. Matanya berkilauan kemenangan. Dia masuk perangkap. Dia percaya bahwa mangsa bodoh ini, yaitu saya, sudah sepenuhnya ada di tangannya. Sukarela menyerahkan harta tanpa perlu dia bersusah payah membujuk lagi. Keserakahan telah membutakan matanya, membuatnya kehilangan segala kewaspadaan. Langkah selanjutnya, Dewi, saya memegang ponsel, menekan nomor sahabat sejati itu. Saya harus mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk mengatur suara menjadi seantusias dan seceria mungkin. "Halo Wi, malam minggu ini lo wajib datang ke restoran Bunga Melati ya. Gue adain pesta terima kasih buat semua orang." Di ujung sana, suara Dewi terdengar malas. "Aduh, pesta lagi. Gue capek banget baru pulang event, harus banget datang." Saya menekan suara penuh misteri. "Gue punya hadiah kejutan super besar buat gue suami istri, dan terutama buat lo juga. Lo kan mak comblang, penyelamat gue. Gue rencana sisihkan sebagian uang angpau nikah buat makasih ke lo. Lagian, gue ada kabar gembira besar soal rumah, mau bagi ke lo duluan." Mendengar hadiah dan uang, sikap Dewi berubah 180 derajat. Dia langsung girang. "Serius? Duh, temanku memang paling top. Oke deh, gue datang lebih awal. Lo perhatian banget sih." Saya menutup telepon, melempar HP ke sofa. Rasa jijik kembali naik, tapi kali ini bercampur kepuasan. Dewi sama seperti Rizky, dituntun oleh keserakahan. Mereka pikir saya domba kecil berbulu emas yang datang untuk mereka cabik, tanpa tahu bahwa saya sedang menggiring mereka masuk perangkap. Jumat sore, saya sendirian ke restoran Bunga Melati. Saya bekerja langsung dengan tim teknisi suara dan cahaya. Di ruang VIP luas, saya minta dipasang layar LED 300 inci super besar tepat di tengah panggung. Saya mau layarnya paling tajam, suaranya paling hidup. Saya berpesan teliti pada operator mesin. Saya menyerahkan USB berisi video yang sudah diedit ulang. Bagian awal adalah foto-foto pernikahan romantis, manis, musik latar mendayu seperti dongeng. Tapi di menit ketiga, segalanya akan berganti adegan secara mendadak. Saya sudah menonton ulang video itu puluhan kali untuk memastikan setiap detik, setiap kalimat kotor mereka harus terdengar paling jelas tanpa gangguan suara. Ketika video diputar uji coba di layar besar, gambar hitam putih yang diperbesar membuat ketidakmaluan mereka semakin mengerikan. Saya berdiri di tengah aula kosong, menatap nanar ke layar, merasakan hawa dingin menyebar dari punggung. Ini akan menjadi kuburan kehormatan mereka. Malam itu pulang ke rumah, saya melihat Rizky sedang duduk di balkon. Tangan memencet HP dengan cepat, mulut senyum-senyum sendiri. Dia tidak tahu saya berdiri tepat di balik pintu kaca. Layar ponselnya menyala. Saya samar-samar bisa menebak isi pesan yang dia kirim ke Dewi. "Ikan sudah makan umpan, sayang. Dia setuju jual rumah. Malah minta namaku dimasukkan di sertifikat. Siap-siap pesta besar. Sebentar lagi nasib berubah." Dia meregangkan badan menghirup udara malam Jakarta dengan wajah pemenang. Kepercayaan diri yang berlebihan sedang menghancurkannya detik demi detik. Dia pikir dia pemburu hebat, sedangkan saya hanya rusa bingung. Saya diam-diam kembali ke kamar tidur, mematikan lampu.
Dalam gelap, saya membuka mata lebar menatap langit-langit, menghitung mundur jam demi jam. Tinggal kurang dari 24 jam lagi. Tertawalah terus, Rizky. Bermimpilah terus tentang villa mewah dan uang yang bukan milikmu. Karena besok, ketika lampu panggung mati, satu-satunya yang menunggumu adalah jurang. Ruang VIP nomor 1. Restoran Bunga Melati. Malam ini megah hingga membuat pusing. Lampu gantung kristal menyorot meja-meja perjamuan bertaplak putih bersih, memantul berkilauan di gelas-gelas anggur berkualitas tinggi. Mawar segar dan lilin aromaterapi ditata di mana-mana, menciptakan suasana romantis yang hangat. Bungkus sempurna untuk sandiwara kejam yang akan segera digelar. Saya berdiri di depan cermin ruang tunggu, merapikan tali baju. Hari ini saya tidak memakai warna putih suci pengantin lagi. Saya memilih gaun sutra merah menyala, belahan tinggi, membalut ketat tubuh, warna kebanggaan, kekuasaan, dan juga warna sinyal perang tanpa ampun. Wajah saya dirias tajam, bibir dipulas lipstik merah tua menutupi kepucatan akibat malam-malam tanpa tidur. Di cermin, sari yang lembut sudah hilang, hanya tersisa wanita dingin yang sedang mengasah pisau terakhir. Saat melangkah keluar, Rizky sudah menunggu. Dia memakai setelan jas paling matches, rambut dikelimis minyak, senyum tak lepas dari bibir. Melihat saya, matanya berbinar, bukan karena kecantikan istri, tapi karena melihat citra si bodoh yang akan menyerahkan seluruh harta. "Istri Mas hari ini cantik sekali," bisik Rizky, melingkarkan tangan di pinggang menuntun saya ke lobi. "Warna merah cocok buat kamu, kelihatan mewah, pas jadi nyonya villa masa depan." Saya tersenyum, senyum industri yang sudah diprogram. "Makasih suamiku, hari ini kan hari bahagia. Aku harus cerah dong." Tamu undangan mulai berdatangan. Orang tua Rizky dari kampung datang, memakai pakaian terbaik yang mereka punya. Jas lusuh di bahu ayah, dan kebaya bludru lama milik ibu. Mereka melihat sekeliling ruangan mewah, dengan tatapan malu-malu tapi penuh bangga. Mereka bangga karena anak laki-lakinya sukses, dapat istri orang kota, rumah besar. Melihat kepolosan dan kebaikan yang jelas di wajah keriput kedua orang tua itu, hati saya tersentak sedikit perih. Mereka tidak bersalah, tapi malam ini mereka akan menjadi orang yang paling terluka. Dan kemudian karakter utama kedua dari sandiwara muncul. Dewi masuk, membawa serta aroma parfum yang menyengat. Dia memakai gaun hitam ketat, menonjolkan lekuk tubuh yang menggoda. Alih-alih duduk di meja teman, dia dengan santai menarik kursi duduk tepat di sebelah Rizky, berhadapan dengan saya. "Selamat ya buat pasangan merpati." Dewi mengangkat gelas, matanya melirik genit ke arah Rizky, tepat di depan muka saya. "Hari ini Sari main besar ya, pestanya meriah banget." "Juga berkat lo semua," jawab saya, nada penuh arti, mata menatap lurus ke dia. "Tanpa lo yang ngurusin, mana mungkin gue ada hari ini." Dewi tertawa terkikik, mengira saya berterima kasih sungguhan. Di bawah meja yang tertutup taplak rapat, sekilas saya lihat kakinya menyentuh kaki Rizky. Suami saya sama sekali tidak menghindar, malah meladeni, sementara tangannya masih menggenggam tangan saya di atas meja. Ketidakmaluan mereka sudah mencapai tingkat yang tak bisa dibayangkan manusia normal. Pesta dimulai dengan alunan musik lembut. Semua orang mengangkat gelas bersulang. Ayah mertua saya dengan gemetar berdiri, memegang gelas berisi air putih karena tidak biasa minum anggur. "Bapak ibu dari kampung gak punya apa-apa buat kalian berdua. Cuma berharap kalian hidup bahagia, sampai kakek nenek. Nak Sari itu anak berbakti. Keluarga kami beruntung sekali dapat menantu seperti dia." Ibu mertua mengangguk, matanya berkaca-kaca. Rizky berdiri memainkan peran anak berbakti, suami teladan. Dia memegang mikrofon, suaranya berat dan hangat menggema di seluruh ruangan, membacakan pidato cinta abadi yang sudah dia hafal di luar kepala. "Terima kasih ayah ibu, terima kasih semuanya. Saya sungguh beruntung menikahi Sari.
Bagi saya, dia bukan cuma istri, tapi seluruh dunia. Saya bersumpah di depan semua orang, saya akan gunakan seumur hidup ini untuk melindungi, menjaga, dan mencintai dia. Kami akan bersama membangun masa depan yang cerah. Seluruh ruangan bertepuk tangan riuh. Bos Rizky mengangguk-angguk memuji. Dewi juga tepuk tangan, tapi sudut bibirnya menyunggingkan senyum meremehkan. Saya duduk di sana, mendengar setiap kata sumpah serapahnya, seperti mendengar suara asahan pisau. Tangan saya mencengkeram gelas anggur sampai jari-jari memutih. Saya harus menenggak habis anggur itu untuk menelan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Seluruh dunia mencintai. Kata-kata suci itu keluar dari mulutnya kenapa terdengar begitu murahan dan kotor. Ketika semua orang sudah kenyang makan minum, suasana mulai agak tenang. Saya tahu sudah waktunya. Saya perlahan berdiri, merapikan gaun merah, melangkah ke panggung. Lampu sorot menyorot lurus ke saya, terang dan menyilaukan. Saya melihat ke bawah. Rizky sedang bersandar santai di kursi. Wajahnya merah karena alkohol dan mabuk kemenangan. Dewi sedang membisikkan sesuatu ke telinganya. Keduanya tertawa kecil. Saya mengambil mikrofon, menarik napas dalam untuk mengambil kembali ketenangan dingin. Hadirin sekalian, ayah, ibu, mas mbak, dan teman-teman. Suara saya terdengar tegas dan jelas. Berbeda jauh dengan gaya lembut sehari-hari. Hari ini selain berterima kasih, saya juga punya hadiah istimewa yang ingin saya berikan untuk suami saya, Mas Rizky, dan sahabat terbaik saya, Dewi. Rizky dan Dewi mendongak, mata berbinar. Mungkin mereka pikir saya akan mengumumkan penjualan rumah, atau memberi mereka paket liburan atau barang bermerek. Mereka saling pandang, lalu menatap saya penuh harap. Ini adalah rekaman momen paling jujur, paling tak terlupakan di hari besar kemarin. Sebuah kenangan yang mungkin seumur hidup ini tidak akan pernah kita lupakan. Saya memberi isyarat pada teknisi. Silakan hadirin, arahkan pandangan ke layar. Seluruh ruangan hening. Rizky tepuk tangan paling keras. Dewi juga ikut-ikutan semangat. Di mata mereka, saya masih domba bodoh yang menyerahkan segalanya. Mereka tidak tahu bahwa senyum di bibir saya saat ini adalah senyum pencabut nyawa. Lampu ruangan mati mendadak. Kegelapan menyelimuti semua. Hanya tersisa kesunyian berat yang mencekik. Di belakang saya, layar LED 300 inci raksasa mulai menyala. Memercikkan cahaya putih dingin, siap menghancurkan malam dan juga wajah-wajah palsu di bawah sana. Musik lembut mati total, seperti ada yang memutus senar dengan kejam. Ruangan tenggelam dalam senyap sekejap, sebelum suara kresek-kresek terdengar, menandakan dimulainya mimpi buruk. Di layar LED 300 inci, tidak ada satupun foto pernikahan romantis, melainkan sebuah rekaman film hitam putih yang tajam mengerikan, merekam sudut pandang dari atas ke gudang minuman sempit. Seluruh ruangan mendesah kaget, lalu seketika jatuh dalam keheningan mematikan. Di layar, dua bayangan manusia saling menerjang. Gambar Dewi dengan gaun belahan tinggi yang berantakan, dan Rizky, orang yang baru saja bersumpah pakai seumur hidup melindungi saya, sedang mendorong wanita itu ke rak minuman berciuman liar. Setiap gerakan, setiap tindakan telanjang menghantam lurus ke mata 40 orang yang duduk di bawah. Orang-orang yang baru saja tepuk tangan memberi selamat, kini menganga. Mata terbelalak. Tak berani percaya pada apa yang terjadi di depan mata. Saya berdiri di panggung melihat ke bawah ke arah Rizky. Wajahnya pucat pasi. Gelas anggur di tangannya jatuh ke meja. Anggur merah tua melebar di taplak putih. Dewi membeku. Matanya terbelalak panik. Kedua tangan mencengkeram pinggir meja. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tapi gambar belum semuanya. Saya memberi isyarat teknisi menaikkan volume ke tingkat maksimal. Tahanlah sebentar sayang, akting tinggal hari ini saja. Lihat mukanya waktu aku bersumpah, mau muntah rasanya. Benar-benar guru kampung, gampang banget percaya.
Suara Rizky menggema di seluruh ruangan. Besar, jelas, dan tajam seperti pisau cukur. Itu menghancurkan lapisan topeng menantu idaman yang sudah dia bangun susah payah selama ini. Saya melihat orang tua Rizky terguncang. Ibu mertua memegang dada. Tersedak satu isakan tertahan, lalu jatuh terkulai di kursi. Pingsan karena terlalu syok. Bos Rizky berdiri tegak, wajah merah padam karena marah dan malu atas kelakuan karyawannya. Dan kemudian, dialog penentuan terdengar. Sekitar 6 bulan sampai setahun, aku tendang dia ke jalanan. Kita kantongi setengah harga rumah 2 miliar. Kalimat itu seperti tetes air yang menumpahkan gelas. Itu mengubah Rizky dari peselingkuh bejat menjadi penipu dengan rencana hina. Ruangan pecah. Suara bisik-bisik, suara sumpah serapah mulai berdengung. Bajingan! Sebuah teriakan menggelegar mengalahkan suara speaker. Ayah mertua saya, petani jujur yang seumur hidup tegak, menerjang dari meja perjamuan ke depan. Beliau tidak lagi terlihat malu-malu dan lusuh seperti tadi. Kemarahan seorang ayah yang wajahnya dilempari kotoran oleh anak kandungnya sendiri membuat beliau menjadi garang luar biasa. Rizky belum sempat bereaksi, belum sempat buka mulut membela diri. Bak! Sebuah tamparan sekuat tenaga mendarat lurus di wajahnya. Tamparan itu begitu keras hingga Rizky jatuh tersungkur ke lantai. Aku yang melahirkanmu. Aku besarkan kamu sekolah. Biar kamu lakukan hal bejat begini, hah? Ayah Rizky berteriak. Suaranya pecah dalam tangis. Beliau mencengkeram kerah jas anak emasnya. Mengangkat tangan mau memukul lagi, tapi lalu menjatuhkannya karena tak berdaya. Kamu tipu istrimu sudah parah. Kamu tipu bapak juga. Kamu coreng arang di muka keluarga besar ini. Bapak malu. Bapak malu sekali. Rizky terbaring di lantai. Tangan menutupi wajah, tak berani mendongak melihat siapapun. Dia meringkuk seperti tikus got yang diseret ke cahaya. Saya berdiri di atas, melihat ke bawah ke pemandangan kacau itu. Hati saya sama sekali tidak goyah. Rasa kasihan sudah mati sejak momen saya menonton video itu pertama kali. Saya melepas cincin emas 24 karat di jari manis. Bukti pernikahan penuh kebohongan ini. Saya turun dari panggung, mendekat ke tempat Rizky terbaring. Suara sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai dingin, teratur dan tegas. Saya melempar cincin itu ke badannya. Cincin itu memantul di dada jas necisnya, lalu menggelinding di lantai kotor. Ambil dan jual sana, kata saya. Suara tenang tapi dingin, sampai membuat orang di sekitar merinding. Itu hal terakhir yang kamu dapat dari saya. Rizky mendongak menatap saya. Matanya memohon. Sari istriku, dengar Mas jelaskan. Tutup mulutmu. Saya membentak memotong ucapannya. Jangan pakai mulut kotormu itu sebut nama saya. Dan dengar baik-baik. Apartemen di Jakarta Selatan itu milik saya. Atas nama saya sendiri. Kamu punya waktu tepat 1 jam untuk balik ke sana, bersihkan semua barang rongsokanmu keluar dari rumah saya. Tepat malam ini. Setelah 1 jam lagi, saya akan lapor satpam buang semuanya ke lorong. Saya tidak mau di rumah saya masih tersisa apapun yang menempel bau badanmu. Saya menoleh ke Dewi. Wanita itu sedang diam-diam memegang tas, berniat menyelinap ke pintu darurat saat semua orang memperhatikan Rizky. Mau kemana? Ratna, pengacara saya, sudah berdiri menghalangi sambil bersedekap dada dengan wajah datar. Dewi tak ada jalan keluar. Wajah pucat pasi ambruk di kursi. Saya melangkah ke depan Dewi, menatap lurus ke matanya yang bergerak liar ketakutan. Gue gak akan pukul lo, kata saya pelan, cukup untuk didengar dia sendiri. Pukul lo cuma kotori tangan gue. Gue juga gak butuh lo minta maaf, karena maaf dari orang kaya lo gak ada harganya. Saya menunduk, mendekatkan mulut ke telinganya membisikkan vonis. Tapi gue sudah kirim video asli yang tajam ini ke agensi model lo.
Dan gue lupa, gue juga kirim ke mas tunangan lo di kampung. Pasti jam segini mereka sedang nonton. Semoga beruntung dengan karir dan pernikahan impian lo ya. Mata Dewi terbelalak ke atas. Rahang bawahnya gemetar tak bisa bicara. Dia mengerti bahwa kehidupan mewah yang dia bangun susah payah dengan penipuan dan kecantikan sudah resmi tamat di sini. Saya berdiri tegak, merapikan gaun merah menyala. Di sekitar, tamu-tamu mulai bubar pulang, meninggalkan tatapan hina untuk dua orang yang gemetar di bawah lampu. Panggung sudah turun layar. Iblis-iblis sudah menampakkan wujud aslinya. Dan saya, pemegang bendera, akhirnya bisa melangkah keluar dari lumpur ini, mengangkat kepala tinggi penuh kebanggaan. Badai sudah lewat, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Saya kembali ke apartemen Jakarta Selatan saat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ikut bersama saya adalah ayah, ibu, dan Ratna. Rumah masih terang, tapi pintu terbuka lebar. Sesuai ultimatum yang saya berikan, Rizky sudah pergi. Dia pergi terburu-buru, meninggalkan laci-laci kosong, gantungan baju yang telanjang, dan atmosfer suram yang dingin. Saya masuk ke kamar tidur, tempat yang dulu jadi kuil kebahagiaan palsu. Bau parfum murah yang biasa dia pakai masih tertinggal di sana-sini, bercampur dengan bau apek pengkhianatan. Di lantai, beberapa barang remeh yang dia tinggalkan tergeletak. Satu charger rusak, beberapa pasang kaos kaki lama. Dia sudah mengeruk semua yang berharga, sesuai dengan sifat serakannya sampai akhir. Biar ayah panggil tukang ganti kunci sekarang, kata ayah. Suaranya masih gemetar sisa amarah. Sari sudah panggil ya? Jawab saya tenang. 15 menit kemudian, tukang kunci datang. Saya minta ganti seluruh sistem kunci pintu dengan kunci sidik jari pintar terbaru. Ketika bunyi bip konfirmasi pengaturan sukses terdengar, barulah saya benar-benar bernapas lega. Itu bukan cuma suara kunci pintu, tapi suara menutup satu bab kehidupan yang gelap. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa masuk ke dunia saya kalau tidak diizinkan, baik secara harfiah maupun kiasan. Saya menghabiskan sepanjang malam itu menyucikan rumah. Saya kumpulkan semua spray, sarung bantal, barang-barang pasangan, kenangan yang berhubungan dengan Rizky ke dalam kantong sampah hitam besar. Saya pel setiap sudut, semprot pengharum ruangan aroma serai ke seluruh ruangan. Saya ingin hapus bersih semua jejaknya, seolah dia tidak pernah ada di sini. Hari-hari berikutnya adalah perang hukum kilat. Dengan tumpukan berkas bukti tebal yang disiapkan Ratna, Rizky tidak berani buka mulut menuntut setengah kata pun. Dia tanda tangan surat cerai dengan tangan gemetar, wajah tertunduk ke meja, tak berani menatap mata saya. Dia takut saya akan bongkar semua ke jalur hukum pidana. Takut pasal penipuan dan penggelapan harta akan menggantung di atas kepalanya. Dia pergi tangan kosong, persis seperti cara dia masuk ke hidup saya. Bedanya kini ditambah rasa malu yang menghinakan. Berita menyebar lebih cepat dari api. Pak Hartono, direktur yang menyaksikan seluruh kejadian di pesta, sudah memecat Rizky pagi-pagi sekali besoknya. Alasan yang diberikan singkat tapi tajam. Tidak memenuhi standar moral. Pintu karirnya di kota ini dianggap sudah tertutup rapat. Sedangkan Dewi, dia menghilang dari media sosial. Dengar-dengar sudah kabur ke kampung untuk berlindung setelah diputus kontrak oleh agensi dan dibatalkan pernikahannya oleh tunangannya. Ketika semua prosedur selesai, ketika memegang keputusan cerai dari pengadilan, saya pikir saya akan senang luar biasa. Tapi tidak, saya runtuh. Bukan karena menyesali Rizky, tapi karena hancurnya kepercayaan. Saya sakit seperti orang yang baru menjalani operasi besar pengangkatan tumor. Tumor sudah pergi, tubuh akan bersih, tapi bekas sayatannya masih ada di sana, bengkak merah dan nyeri. Saya menangis untuk gadis Sari yang naif, yang mudah percaya orang dulu yang kini sudah tiada. Saya minta cuti panjang dari sekolah.
Saya gunakan uang yang dulu saya tabung untuk rencana bulan madu dengan Rizky, memesan perjalanan wisata sendirian ke puncak dan pegunungan. Saya berdiri di tengah alam yang megah, berteriak sekencang-kencangnya untuk melepaskan kekesalan yang menumpuk di dada. Saya belajar meditasi, belajar mendengarkan napas, belajar mencintai kembali diri sendiri dari hal-hal terkecil. Waktu memang obat yang ajaib. Dia tidak menghapus bekas luka, tapi dia mendinginkan luka itu. 1 tahun kemudian, Jakarta masuk musim hujan. Hujan-hujan dadakan membasuh debu kota. Saya keluar dari salon kecantikan dengan rambut pendek sebahu yang modis dan setelan kerja yang pas badan. Sari yang sekarang bukan lagi guru yang tertutup, sederhana sampai lusuh. Saya lebih tajam, lebih percaya diri, dan di dasar mata berkilau keteguhan seorang wanita yang sudah melewati badai. Saya menyetir mobil baru yang saya beli, hasil dari investasi cerdas dan kerja sampingan. Mampir ke kedai kopi langganan di pusat Jakarta Pusat. Sedang sibuk memarkir mobil, saya melihat sosok yang familiar menuntun motor di antara kerumunan ojek online yang sedang menunggu pesanan. Motor bebek butut, jaket seragam kurir yang kotor lumpur, wajah hitam karena panas matahari, cekung dan menua 10 tahun. Itu Rizky. Dia sedang berdebat dengan satpam soal tempat parkir. Sikapnya membungkuk menyedihkan. Teknisi ketua tim yang dulu necis, klimis wangi parfum, kini hanya tinggal bayangan rusak dari dirinya sendiri. Ambisi ingin duduk manis makan enak, rencana jahat merampus rumah orang, telah mendorongnya jatuh ke dasar masyarakat. Tepat saat itu, Rizky menoleh dan melihat saya. Saya duduk di dalam mobil yang sejuk, kaca jendela turun separuh. Dia berdiri di bawah hujan gerimis, tangan memegang kotak makanan, badan basah kuyup. 4 mata bertemu. Saya melihat di mata Rizky keterkejutan, lalu berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Dia hendak mengangkat tangan menyapa, atau mungkin hendak bicara sesuatu, tapi lalu menarik tangannya kembali, menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan saya seperti pendosa di hadapan hakim. Saya tidak merasa puas mengejek, juga tak ada lagi sedikit pun amarah. Satu-satunya perasaan yang tersisa di saya adalah ketidakpedulian. Dia kini hanyalah orang asing, sebutir debu yang tak sengaja lewat di hidup saya, dan sudah saya tepis bersih. Saya menaikkan kaca mobil menutupi wajah kuyu pria masa lalu itu. Saya tersenyum tipis, masuk gigi dan injak gas. Mobil meluncur mulus, meninggalkan masa lalu buruk di belakang. Di pinggir jalan, pohon-pohon bungur mulai berbunga ungu, menandakan musim panas yang cerah sedang datang. Saya diam-diam berterima kasih pada kemalangan. Jika tidak ada jatuh yang sakit itu, saya akan selamanya jadi guru kampung yang naif, hidup dalam cangkang aman yang palsu. Rasa sakit telah menempa saya menjadi berlian, dan hidup saya sekarang baru benar-benar bersinar. Cerita Sari adalah peringatan keras bagi wanita modern. Kebaikan adalah jati diri, tapi ketajaman adalah baju zirah. Jangan pernah biarkan kepercayaan buta atau sebutan gadis baik-baik menjadi kelemahan bagi orang lain untuk mengambil keuntungan, meskipun itu adalah teman tidur sendiri. Ketika badai datang, air mata tidak menyelesaikan masalah, hanya ketenangan, kecerdasan, dan pemahaman hukum yang bisa membantu kita merebut kembali keadilan. Balas dendam paling berkelas bukanlah melabrak dengan ribut, melainkan menjalani hidup yang jauh lebih bersinar dan bahagia berkali lipat. Ingatlah, diam bukan berarti lemah. Itu adalah persiapan untuk serangan balik yang paling membanggakan. Sekarang, jika Anda menyukai cerita ini, tekan tombol suka, berlangganan saluran, dan beritahu saya bagian mana yang paling mengejutkan Anda. Setiap langganan dan komentar Anda adalah motivasi besar bagi kami untuk terus berbagi lebih banyak hal bermakna dalam hidup. Terima kasih banyak.